Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Tabarakallahu radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani anin nabi amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita sebuah anugerah karunia yang sangat luar biasa, yang mana dimudahkan diri kita untuk melangkahkan kehidupan ini menjadi hambanya, belajar menjadi hambanya, menuju kepada ketakwaan, menuju kepada mengenal Allah di segala kehidupan, di segala aspek kehidupan, di dalam segala aspek keadaan. Sebab hidup tanpa mengenal yang memberi hidup itu nggak ada artinya. Oleh sebab itu diutuslah para nabi agar manusia ini paham. Mereka itu, manusia itu hidup sebab ada yang memberikan hidup. Diutuslah para nabi dan rasul ini untuk menyeru manusia agar ketika mereka turun ke muka bumi, diciptakan, itu bukan semata-mata hanya untuk memuaskan kehendak. Memang Allah memberikan kehendak kepada manusia, tapi semata-mata bukan hanya untuk memuaskan kehendaknya saja, tapi dengan kehendak itu mampu tidak kamu mengenal, sadar bahwa kamu tanpa Tuhan yang menciptakan itu kamu gak ada apa-apanya. Bahkan apapun yang ada di dalam dirimu itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan karunia yang sangat luar biasa itu, yang mana terus digerakkan diri kita ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, yang mana masih kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah berlalu, untuk kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini patut kita syukuri. Dan ini karunia yang sangat besar. Bahkan manusia itu adalah karunia, bahkan anugerah dari segala penciptaan itu yang paling indah. Dari segala seluruh penciptaan itu manusia itu. Anugerah terindah itu manusia. Kalau bicara roh itu alam semesta, rohnya itu alam manusia itu. Sebab kalau gak ada manusia gak akan diciptakan alam semesta. Secara pandangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi secara hakikatnya adalah seperti firman Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad la khalaqtaka. Kalau bukan karena kamu Muhammad tidak kuciptakan alam semesta ini, aku ciptakan. Jadi baginda Nabi, sebab baginda Nabi diciptakan segala hal apapun. Dengan apa semua yang diciptakan? Dari nur baginda Nabi itu sendiri. Dan nur itu diciptakan ruh, diciptakan langit, bumi dan segala isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setiap dari manusia itu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah dalam Al-Qur'an, makhalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makna menyembah para ulama menjelaskan adalah ma'rifah, mendekatkan diri kepada Allah. Makna dekat itu apa? Mengenal. Kalau kita telah mengenal, maka kita tahu senang atau tidak senangnya kekasih. Bahkan kalau orang jatuh cinta itu dirinya dikuasai oleh kekasihnya kan. Ada laki-laki jatuh cinta sama perempuan, tiap hari itu
Mereka dimabuk dengan cinta seperti itu. Sebab apa? Mereka udah mengenal. Mereka dekat dan mengenal. Dekat mereka udah dekat, tapi mereka masih penjajakan dalam masa pengenalan. Ya kan? Nah, masa pengenalan ini yang memabukkan. Kalau udah kenal, udah nggak mabuk lagi, udah biasa aja. Seperti suami istri ya. Udah tahu, wah dulu romantis, sekarang enggak kan kayak gitu. Dulu bentar, kenapa kamu sakit? Sekarang udah enggak, itu biasa itu. Kenapa? Sebab udah kenal. Kenal. Jadi Allah ketika ngasih musibah sama kamu, ngasih ujian atau sesuatu yang tidak enak, udah biasa. Udah kenal. Hakikat setiap kejadian itu udah paham. Allah kasih senang, Allah kasih enak sama kamu, udah biasa, udah kenal, udah tahu. Kayak gitu. Dan itu bukan hal yang biasa. Itu membuat kamu lebih mengenal lagi. Sehingga manusia itu terus diseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma khalaqallahu Adama ala suratihi." Tidaklah aku ciptakan Adam kecuali dari gambaran diriku sendiri. Maknanya gambaran itu apa? Engkau diciptakan dengan diturunkan berbagai macam sifat dan asmanya Allah. Kayak gitu. Allah kasih banyak karunia dari sifat dan asmanya. Kayak gitu. Allah itu wujud, manusia itu wujud. Tapi wujud Allah sama wujud manusia apa sama? Beda. Gak sama, kalau disamain murtad itu, kafir. Manusia berkehendak, Allah berkehendak. Apa kehendak manusia dan Allah sama? Ya enggak sama. Makanya diturunkan penyeru kepada manusia, kepada Allah siapa? Para nabi dan rasul. Setelah tidak ada nabi dan rasul siapa? Nah, kalau makanya awal dari kitab Fadilatul Azim ini yang kita baca, mulai pertama kita baca itu apa? Kajian pertama kali kita buka kitab itu, kita itu diberikan dihadirkan dengan sebuah hadis kayak gitu. Kita disuruh membaca sebuah hadis. Jadi pertama kali kita membuka kitab ini dulu kemarin, pertama kali kita ngaji kitab ini, kita dihadapkan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Innakum khatiminal umami wa anna khawdukum minan nabiyina. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, Nabi kita ini disuruh kepada Allah, maka Allah berikan para penyeru kayak gitu. Itu para Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul tidak ada, kayak gimana? Nah kalau Nabi sebelumnya nggak ada lagi. Ketika udah wafat tidak ada yang menyeru umatnya lagi. Tapi ketika Rasulullah, Nabi yang paling sempurna ini, ketika beliau wafat, beliau masih menyeru. Yang mana apa? Cahayanya turun kepada Abu Bakar. Tetap itu Rasulullah, nur Rasulullah itu hadir kepada Abu Bakar. Abu Bakar kepada Umar, Sayyidina Umar kepada Utsman, Utsman kepada Sayyidina Ali, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada para alim ulama yang secara khalaf atau salaf ataupun khalaf. Ulama-ulama yang memang masuk pada masa yang dekat dengan baginda Nabi ataupun ulama-ulama yang jauh jarak zaman waktunya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah inilah keagungan, kemuliaan umat baginda Nabi. Kenapa? Makanya baginda Nabi Muhammad SAW itu luar biasa menjunjung para alim ulama, guru-guru kita. Apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Tapi siapa ini yang mewarisi nur baginda Nabi Muhammad SAW? Ciri-cirinya seperti apa nih ulama yang mewarisi nur baginda Nabi Muhammad SAW? Dia itu penuh dengan rahmat. Kehidupannya itu tidak pernah melihat aib manusia. Dia menasehati tapi tidak menyakiti. Dia menyanjung tapi mengajarkan ketawaduan dan zuhud. Nah itulah ulama. Itu ciri-cirinya saja. Tapi ciri-ciri ini belum tentu pasti. Tapi setidaknya kita punya cerminan untuk melihat ulama yang seperti apa sih
yang memiliki nur baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu semuanya pewaris para nabi. Makanya ada ulama yang keras. Nabi Musa kan keras ketika berdakwah. Ada ulama yang lembut. Nabi Yahya lembut, Nabi Yahya. Ya kan? Ada ulama yang bersyiar dengan hartanya. Nabi Sulaiman kaya. Jadi siapa ulama yang mewarisi nur baginda Nabi Muhammad SAW? Nah, inilah ciri-cirinya seperti yang Anda bilang tadi. Tapi itu hanya ciri-ciri, tidak bisa menjadi patokan. Kenapa? Karena cahaya akan memahami cahayanya sendiri. Bila dirimu telah ditempa oleh seorang mursyid dengan cahaya Nur Muhammadiyah, maka kau akan bisa melihat cahaya Nur Muhammadiyah juga ketika orang lain itu memiliki cahaya itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan nih, lanjutan kitab kita yang mana kita masuk kepada bab azimu fadlillahi fil adzan, keutamaan dan keagungan Allah di dalam azan, seruan ya, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Ana Salman Farisi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? إذا كان الرجل بأرضك فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد معا فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكه فإن أذن فأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. وفي رواية زيادة يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه كي بكشرة فالتشديد من قواء وحي الأرض كفار الخلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل السماء لا تسمعون من أهل الأرض شيئا إلا أذان. Nah, apa ini? An Salman Al-Farisi. Jadi ada sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Yang mana Salman Al-Farisi ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda gitu. Apa idza kana ar-rajulu bi aradhihi? Bila ada seseorang berada di tanah yang bagus, gitu, di tanah yang pantas. Jadi pantasnya ini tanah itu sesuai lah untuk dilakukan ibadah di tanah itu. Jadi bila ada seorang pemuda berada di tanah yang penuh anugerah, gitu ya, tanah yang memang layak untuk dilakukan ibadah di situ, entah sholat atau berzikir. Fahanatis shalah, kayak gitu. Lalu di tanah itu dia menegakkan sholat gitu. Falyatawadda. Lalu dia berwudu kayak gitu. Lalu dia sholat dan berwudu, membersihkan diri, maksudnya membersihkan diri di tanah itu. Fa illam yajid ma'an, kayak gitu. Tapi tidak ada satupun gitu yang bersama dia kayak gitu. Fal yatayammam, kayak gitu.
Lah kayak gitu. Maka lalu dia melakukan sholat itu sampai dia selesai gitu. Fa'in aqam. Nah, apa yang dia lakukan tadi, sholat yang dia kerjakan tadi itu, shalla ma'ahu malakah. Jadi sholat yang dikerjakan kayak gitu di tanah yang dianugerahi itu, yang pantas untuk melakukan ibadah itu mendapatkan kemudian seperti sholat bersama para raja gitu, para raja dari bangsanya, dari kaumnya, ya, atau para pembesar manusia atau kepala suku kalau zaman dulu. Nah, jadi pahalanya seperti kalau dia menegakkan sholat kayak gitu, dia udah masuk waktu sholat kayak gitu, lalu dia menegakkan sholat kayak gitu. Nah, dia sholat sendirian kayak gitu, dia sholatnya sendirian, maka dia sama saja dia seperti sholat bersama para raja dari bangsanya. Wa in azana wa aqam kayak gitu. Tapi jika dia sebelum sholat itu mengumandangkan azan kayak gitu, ada saja dia mengumandangkan azan kayak gitu, ketika melakukan itu, shalla khalfahu min junudillahi ma la yuratu tarafahu. Maka kalau sholatnya dia sebelumnya dia azan dulu sebelum sholat kayak gitu, walaupun dia sendiri kayak gitu, dia mengumandangkan azan itu di tanah lapang itu, maka ketika dia melakukan sholat, maka sholatnya itu seperti sholat bersama pemimpin semua pasukan-pasukan Allah yang tidak pernah lalai bertakwa kepada Allah. Jadi dia sholat yang mana derajatnya dia sholat bersama para pemimpin pasukan Allah. Pasukan Allah ini kan banyak ya, angin, api, apalagi tanah, air kayak gitu, laut, apapun di alam semesta ini pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu termasuk orang-orang mendapat kemuliaan, termasuk orang-orang yang memimpin pasukan-pasukannya Allah, yang mana pasukan Allah ini gak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia azan dulu, sebab azan ini, maka dia mendapatkan kemuliaan itu. Kalau sebelumnya orang yang sholat lalu menggunakan azan itu, dia seperti sholat bersama para pemimpin sebuah bangsa atau negeri ya, atau kafilah atau suku kayak gitu. Tapi kalau dia azan sebelum dia sholat, maka dia mendapatkan kemuliaan sholat bersama para pemimpin pasukan-pasukannya Allah. Kita nggak tahu siapa pemimpin pasukan-pasukannya Allah ini, sebab pasukan Allah ini banyak. Allah alam bisa. Yang mana yang jelas pasukan Allah itu nggak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan itu luar biasa menaikkan derajat ibadah seseorang. Makanya orang yang menyeru terus kepada Allah itu luar biasa. Makanya jadilah kita hamba-hamba yang menyeru dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak usah dalam konsep ilmu, sebab kalau dalam konsep ilmu biarlah para ulama. Setidaknya ketika ada yang berantem kita lerai karena Allah. Ketika ada yang susah kita hibur kalau kita tidak bisa bantu, itu karena Allah, itu seruan juga. Ya. Ada hutang kita ingatin untuk dia bayar hutang, itu termasuk seruan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah seruan-seruan seperti itu mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang melakukannya adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa kemuliaannya. Oleh sebab itu makanya para sahabat bilang apa, fastabiqul khair, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Yang mana kebaikan ini itu tidak menyakiti, tidak menilai dan tidak menimbang. Namanya kebaikan itu tidak menyakiti, menilai ataupun menimbang atau menghisap pekerjaan hamba Allah ataupun amal ibadah hamba Allah. Kayak gitu. Nah, kalau kita kan kebalik sekarang. Kita ini belajar ilmu tapi hanya untuk menghisap amal ibadah orang lain. Kita ilmu banyak tapi kita bid'ahkan amalan orang lain. Kita ilmu banyak tapi
Kita nih, ilmu Allah itu luas. Kita seakan-akan udah mengambil semua ilmu Allah, lalu kita berani memfatwakan sesuatu kepada saudara seiman kita. Nah, ini yang ngeri. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa saja berbalik kepada diri kita. Kenapa? Karena apapun ibadah, bila tidak dilarang jelas oleh Al-Quran, maka itu mubah hukumnya. Menjadi sunnah kalau misalnya bacaan apa yang dibacainya itu memiliki landasan Quran dan hadis. Maka itu termasuk seruan. Maka syiar kepada Allah kan dengan tahlil, yang sebagian orang itu bilang tahlil itu bid'ah kayak gitu. Tahlil itu hanya ungkapan istilah. Tapi di dalam tahlil ini apa? Ada nggak landasan yang dari Quran? Ada. Rupanya dia mengucapin la ilaha illallah. Itu tertulis kan dalam hadis dan Quran. Maka ada landasannya kayak itu. Kalau perbuatannya itu hukumnya mubah. Kalau tidak menyerempet kepada maksiat, maka hukumnya mubah. Duduk bersama dengan orang itu mubah. Tapi apa yang dibacanya itu sunnah. Sebagian ulama dengan dasar ini, maka perbuatannya sunnah juga nilainya. Nah, sebagian ulama ada yang bilang mubah. Tapi intinya tidak berdosa ketika kita melakukan itu. Tidak sesat seperti yang dituduhkan orang-orang yang memang memahami konsep agama dalam amaliyah ini adalah monoton. Nah, sehingga terjadi kebimbangan di antara umat ini. Akhirnya main aku-akuan. Nah, tidak seperti itu. Jadi kebaikan itu tidak menimbang atau menghisap amal ibadah orang lain, tidak menyakiti dan tidak membuka aib. Itulah kebaikan. Karena keberkahan itu adalah bertambah-tambahnya banyaknya kebaikan dalam kehidupanmu. Kamu banyak ilmu, tapi kamu tidak mendapatkan akhlak ilmu, percuma ilmumu. Kenapa? Karena ilmumu tidak menghantarkanmu kepada Allah. Ilmumu tidak membuat hatimu sujud kepada Allah. Ilmumu tidak membuat rohmu itu takzim kepada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu sebagai mazhar dia. Kamu tahu Allah Maha Besar dari mana? Sebab ada alam semesta. Berarti untuk mengenal Allah kita ini perlu mazhar, kita perlu wasilah, perantaraan atau bayangan. Sebab alam semesta ini besar, maka Allah itu Maha Besar. Lalu ketika ada manusia melakukan kebaikan kayak gitu, maka bersyukurlah, minimal tersenyumlah. Kalau kamu tidak bisa ikut melakukan itu ataupun memang tidak sepaham dengan apa yang ilmu belum kamu pelajari. Tapi salah ketika kita memahami ilmu lalu kita menyeru kepada orang yang lain bahwa amaliyah saudara kita itu sesat. Wah, na'udzubillah wa iyyazubillah. Semoga Allah jauhkan, melindungi kita dari hal-hal perkara yang seperti itu, yang mana kita mudah menyesatkan saudara kita yang lain. Kenapa? Karena memang lagi booming lagi nih, mudah membid'ah. Lalu kembali lagi, jadi orang yang sholat tanpa mengumandangkan azan sebelumnya, maka sholatnya seperti golongan para pembesar-pembesar manusia atau bangsa atau kafilah atau kaum. Tapi kalau dia mengumandangkan azan, maka dia termasuk orang-orang yang sholat dengan derajat orang-orang yang memimpin pasukan Allah yang tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa azan ini menaikkan derajat ibadah seorang hamba. Wa fi riwayatu, dalam riwayat yang lain ditambahkan gitu di hadis yang sebelumnya itu apa? Yarkauna bi ruku'ihi wa sujuduna bi sujudihi, kayak gitu. Wa yu'aminuna ala du'aihi, gitu. Maka rukuklah, maka kami rukuk, kayak gitu. Maka rukuklah, maka kami rukuk dengan rukuknya dia, kayak gitu. Jadi dan kami sujud dengan sujudnya dia. Jadi
Ada tambah kalau di dalam riwayat lain setelah eh, barang siapa yang mengumandangkan azan sebelum sholat itu lalu dia sholat, maka dia termasuk orang-orang yang memimpin. Memimpin apa? Memimpin pasukan-pasukan Allah yang tidak pernah lalai kepada Allah. Nah, di dalam riwayat lain ditambahin lagi apa? Lalu para pasukan-pasukan Allah itu berkata, dan kami ruku seperti rukuknya dia, dan kami sujud dengan sebagaimana dia sujud, kayak gitu. Jadi ibaratnya dia itu sholat yang mana diikuti oleh pasukan-pasukannya Allah yang tidak pernah lalai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna ala du'aihi, dan kami itu mengaminkan setiap doanya. Kayak gitu kata para pasukan-pasukan Allah yang salat di belakangnya. Jadi kalau mengumandangkan azan luar biasa. Jadi pasukan Allah turun itu semuanya. Itu pasukan Allah kan kita nggak tahu ya. Macam-macam pasukan Allah itu luar biasa banyaknya. Entah dari berbagai macam bangsa, entah ghaibiyah ataupun maknawiyah atau ruhiyah. Luar biasa pasukan Allah itu banyak sekali, bahkan zahiriyah. Nah, kalau di dalam tarekoh, salah satunya tarekoh Tijaniyah, seorang ikhwan dalam tarekoh Tijaniyah ketika mengumandangkan azan kayak gitu, maka di dalam kitab Faidur Rabbaniyah itu dijelaskan bahwa ketika dia seorang ikhwan tarekoh Tijaniyah itu mengumandangkan azan kayak gitu, maka 70.000 malaikat itu turun dan sholat di belakangnya. Dia bertakbir sebagaimana ikhwan itu takbir. Lalu ketika dia waladhdallin, maka semua para malaikat mengaminkan Al-Fatihahnya. Lalu 70.000 malaikat langit dan bumi itu rukuk sebagaimana ikhwan tarekoh Tijaniyah ini rukuk. Maka para malaikat itu sujud sebagaimana ikhwan Tijaniyah ini sujud. Ya, 70.000 malaikat ini bukan 70.000 malaikat biasa, tapi 70.000 malaikat yang mana ini dekat sekali, yang sibuk hanya untuk memuji Allah dan memuliakan Allah. Itu Allah perintahin turun tuh. Nah 70.000 malaikat ini itu langsung di bawah perintah Jibril alaihissalam. Luar biasa. Nah itu salah satu keutamaan ketika memang engkau mendapatkan ijazah sholatul fatih. Engkau mendapatkan ijazah sholatul fatih di dalam tarekoh Tijaniyah. Kenapa sih kita masuk tarekoh? Nah tarekoh itu adalah bentuk bagaimana kita mengamalkan syariat. Nah, jadi tarekoh itu apa? Jadi ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Syariat itu ilmunya. Kamu belajar sholat itu syariat. Ketika kamu sholat itu tarekat namanya. Ketika kamu paham tentang sholat itu hakikat namanya. Lalu ketika kamu sholatmu udah paham, udah ini sehingga kamu bisa menjelaskan bagaimana rasa ketika kamu sholat. Nah, ma'rifat itu namanya. Nah, kayak gitu. Jadi apa sih syariat? Syariat, tarekat, hakikat, marifat itu apa? Ya seperti itu. Kamu pelajari sholat itu syariat namanya. Kamu sholat itu tarekat namanya. Jadi gak ada manusia yang gak bertorikoh. Semua manusia itu bertorikoh. Cuma tarekoh ada dua. Tarekoh khusus dan tarekoh umum. Nah tarekoh khusus itu mereka belajar banyak yang tidak berguru. Tapi tarekoh khusus mereka belajar mengambil ilmu semua sanad yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu luar biasanya ketika kita masuk dalam tarekoh yang khusus atau tarekoh yang mana kita mengambil ilmu semua bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa kita masuk tarekoh, agar bersanad semua ilmu dan amal kita. Bukan karena ini syekh ini enggak, bukan karena itu. Tapi sebagian utamanya agar tersambung ruhaniyah kita kepada Rasulullah SAW. Itu intinya. Intinya di situ. Kenapa kalau tidak tersambung ruhaniyah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir, di akhirat nanti ada sebuah masa di mana kita ini nggak ada naungan sama sekali. Semua hubungan itu diputus oleh Allah. Kecuali apa? Kecuali hubungan apa? Kecuali cinta.
Sebab kita tersambung sanad kepada Rasulullah, tersambung juga cinta kita kepada Rasulullah. Nah, banyak kita bilang cinta kan. Cinta kepada Rasulullah yang bersanad itu beda dengan cinta yang tidak bersanad. Ketika kamu bilang sama seorang gadis, kamu suka sama seorang wanita, lalu kamu bilang sama temenmu, aku suka tuh sama cewek itu. Ya, aku suka tuh sama cewek itu. Kamu suka, cinta. Tapi kamu gak ngungkapin ke cewek itu. Kamu gak nembak dia. Apa tahu perempuan itu kamu cinta sama dia? Enggak kan? Yang tahu siapa? Sahabatmu. Akhirnya sahabatmu yang ngungkapin cinta ke cewek itu. Sakit gak hatimu? Sakit kan? Nah begitu juga dengan kenapa kita harus masuk tarekat agar tersambung sanad ini. Kita bilang cinta sama Rasulullah tapi tidak tersambung ruhaniah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti laki-laki yang gak nembak cewek. Sayang kayak gitu kan. Tapi ketika ceweknya tahu kan kasihan, tapi nggak bisa apa-apa. Cewek tadi udah dimiliki sama sahabatnya. Ya otomatis seorang kekasih harus lebih mengutamakan kekasihnya. Kayak gitu. Bukan berarti dia perempuan itu tidak peduli sama lelaki yang tidak menembaknya, tetap peduli. Tapi kan cara memahami dan cara perlakuannya jelas berbeda. Jelas berbeda. Kenapa sih harus berbeda? Berarti Rasulullah pilih kasih, bukan pilih kasih. Surga saja ada tingkatannya. Neraka pun juga ada tingkatannya. Begitu juga dengan rasa ada tingkatannya. Sampai mana rasanya? Yuk masuk tarekat, sambung sanad, sambung ruhaniah kita ini, sehingga kita ini bersanad perjalanan kehidupan kita sampai mati ini tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Nah kita lanjutkan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahlas samai la yasma'una min ahlil ard syai'an illa adhan ilal azan. Yang mana sesungguhnya para penduduk langit itu, para malaikat, semuanya lah, para malaikat, para penduduk langit itu tidak akan pernah mau mendengar apapun dari manusia, itu nggak ada. Kecuali apa? Ketika manusia mengumandangkan azan itu malaikat senang banget, fokus dengerinnya. Ketika manusia mengumandangkan azan tuh para malaikat itu fokus. Nah seperti itu. Sehingga riwayat ini, hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan dari yang sholat tadi, yang sholatnya tentang pahala raja dan pahalanya, kemuliaannya seperti kemuliaan sholat bersama para raja, ataupun sholatnya sebab azan itu mendapatkan kemuliaan seperti pemimpin para pasukannya Allah. Nah itu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan yang mana tersambung kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Lalu hadis kedua itu yang innal ahlas sama. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abdul Razak gitu, dan Abu Syekh fil Adhan. Jadi Abu Razak yaitu seorang syekh yang memiliki sanad azan yang sangat luar biasa, ya, yang mana sanadnya itu tersambung kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina tersambung kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan. Ada Ma'aqil bin Yashar radhiyallahu anhu, dari Ma'aqil bin Yashar radhiyallahu anhu qala, yang mana beliau itu berkata bahwa qala Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ya'zanullahu li syai'an azanahu li azanil mu'azzinina was-sawtil hasani bil Qur'an. Dan tidaklah
seorang pengazan itu kecuali dia itu menyeru hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Dan azannya para muazin itu dan suara keras dan suara para muazin itu adalah suara-suara yang penuh kebaikan, yang mana kebaikan itu kemuliaan, yang mana suara para muazin ini ketika mengumandangkan azan kayak itu, ini memiliki kemuliaan, yang mana kemuliaan itu yang dimiliki oleh Quran juga. Jadi luar biasa. Jadi tidaklah orang mengumandangkan azan itu kecuali dia itu menyeru hanya untuk kepada Allah. Dan orang yang mengumandangkan azan itu, atas azannya itu, suara para muazin yang mengumandangkan azan itu, tidaklah suara itu memiliki kebaikan, yang mana kebaikan itu sama dengan kebaikan Al-Quran. Kayak gitu, sama saja. Jadi dia itu mengumandangkan azan itu dengan kemuliaan Quran itu sendiri. Ketika seorang muazin mengumandangkan azan itu, maknanya adalah dia menyeru dengan benar-benar kuasa firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab yang sebelumnya, seorang muazin itu luar biasa. Menjadi seorang muazin itu benar-benar harus luar biasa. Ruhnya harus benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Apalagi ini. Jadi seorang muazin itu ketika dia mengundang azan, dia benar-benar mengumandangkan dengan kemuliaan Quran itu sendiri. Jadi nggak sembarangan ketika orang mengumandangkan azan. Selain ruhnya harus hidup dan menyaksikan, tapi ruhnya juga harus membawa Quran itu sendiri. Makna di sini para ulama kita, para fuqaha itu menjelaskan kemuliaan Quran yang ada pada muazin itu apa? Yang mana dia menyeru, yang mana seruan itu Allah yang menyeru kepada hamba, bukan muazinnya. Nah, sebagai para fuqaha dan para sufi itu menjelaskan bahwa seruan dia menyeru dengan kemuliaan Quran itu maksudnya apa? Setiap muazin itu ketika dia mengumandangkan azan atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah yang menyeru, bukan dia. Seperti bab yang sebelumnya ya. Coba yang kita kaji sebelumnya. Jadi bukan dia yang menyeru, tapi Allah yang menyeru manusia itu sendiri. Makanya seorang muazin sebelumnya adalah harus pasrah totalitas. Dia harus sadar bahwa dirinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak memiliki kehendak, daya dan upaya, kecuali itu kehendak dan daya upaya yang Allah berikan, dan Allah yang menaungi itu semua. Bahkan kepala, bahkan ubun-ubunnya itu Allah pegang, yang mana tanganku di atas kepala para muazin, kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muazin itu harus lepas. Dia harus sadar, makna lepas di sini apa? Dia harus sadar secara totalitas bahwa ruhnya harus menyaksikan, yang mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia mengumandangkan itu bukan hanya sebuah lisan ataupun ungkapan, tapi benar-benar dia menyaksikan Allah dan menyaksikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa. Makanya Bilal ketika dia mengumandangkan azan, semua pintu langit terbuka. Dan semua sahabat melihat langit terbuka. Wah, itu luar biasa ya. Makanya Bilal itu adalah muazzin yang sangat memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena ketika dia mengumandangkan azan, bukan hanya dia yang menyaksikan syahadat itu, bukan hanya dia yang bersyahadat, tapi orang yang mendengar azannya pun bersyahadat, menyaksikan apa? Menyaksikan Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya, ini luar biasa. Makanya kalau kita membicarakan hadis baginda Nabi ini, bertambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena luar biasa.
Rasulullah ini perjalanan hidupnya, perjalanan para sahabat itu, Masya Allah, benar-benar membawa kita untuk mengenal Allah secara totalitas, tanpa beban, tanpa paksaan, tapi penuh dengan kesadaran dan cinta, sehingga hati dipenuhi rahmat, dipenuhi rahmat, dipenuhi rahmat. Kalau hati udah dipenuhi rahmat, udah manusia itu berjalan dengan rahmat Allah itu sendiri, sehingga manusia ketika melihat dia manusia itu merasakan rahmat Tuhan. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidaklah orang itu ketika mengumandangkan azan mereka harus mereka hanya untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka menyeru manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azannya, maka suara mereka itu suara yang mana mendapatkan hasanah, kemuliaan, kebaikan, yang mana kemuliaan itu adalah kemuliaan dengan Quran itu sendiri. Yang mana seperti yang dijelaskan tadi, apa nih yang dimaksud dengan kemuliaan Quran dalam mengumandangkan azan? Yaitu Allah itu sendiri yang mengumandangkan azan. Allah yang memberikan kehendak kepada dia sehingga dia mampu untuk mengumandangkan azan untuk menyuruh manusia kepada Allah. Jadi tidak ada manusia ketika dia berazan dia yang menyeru dengan kehendaknya, enggak, tapi Allah yang berkehendak ketika itu. Yaqulu minhu, lalu berkata tuh sebagian dari mereka, azina ya'zanu azanan bitahrika ayyama asatami Allahu li syai'in ka'asati ma'ahu li sawtil mu'azin wa lamin yataghanna bil Qur'an ayya yatluhu yajharu bihi bi qawa'idihi bi sawtil hasan. Nah, jadi para malaikat ini berkata ya, orang yang mendapatkan izin untuk menyeru, untuk mengumandangkan azan itu, ya, orang itu ketika dia mengumandangkan azan, dia itu sesungguhnya dia mendapatkan izin, yang mana dia telah diberikan izin oleh Allah. Jadi nggak sembarangan orang, dia itu benar-benar Allah yang mengizinkan ketika dia mengumandangkan azan. Gak sembarangan orang yang mengumandangkan azan itu, gak sembarangan. Azan ini sangat luar biasa. Nur di dalam azan ini sangat besar, sehingga ketika orang mengumandangkan azan itu benar-benar orang itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istighfar kita, kadang kita dengar, azan kok kayak gitu, itu gak boleh itu. Ya mending itu tuh suaranya bagus. Nah itu gak boleh tuh kayak gitu tuh. Kadang kan kita ya kalau lagi lalai, hilaf, ya kadang kita ya komen, suaranya kok kayak gitu sih azannya. Kayak kan kadang kayak gitu kita. Itu gak boleh itu. Kenapa? Karena orang yang menggunakan azan itu benar-benar dia udah diizinkan oleh Allah untuk menggunakan itu. Kalau enggak, dia gak akan mampu untuk menggunakan azan. Kayak gitu. Kayak gitu. Maka dan ketika dia mengumandangkan azan itu segala sesuatu itu dia harus orang yang ketika dia mengumandangkan azan, orang yang mengumandangkan azan, Allah itu menyingkirkan segala hal gitu yang membebani dia, kayak gitu, sehingga dia itu fokus untuk
untuk mengumandangkan azan itu sendiri. Dia fokus di situ tuh. Dia nggak sibuk. Makanya orang kalau azan itu dia lepas itu sebenarnya. Dia nggak mikirin beban, nggak mikirin apa. Walaupun hanya sebentar saja ketika azan itu. Itu luar biasanya orang yang mengundangkan azan. Tapi rasa ini sanggup nggak ketika udah mengundangkan azan? Mampu nggak orang ini mengambil nur ini terus? Walaupun dia tidak mengundangkan azan. Yang mahal itu. Mampu tidak kamu mengambil nur ini sehingga kamu seperti mendapatkan kemuliaan para penyeru, para muazzin. Maka Allah bilang nih, dan mereka tuh yang menggunakan azan itu Allah tutup segala hal sesuatu dari luar dirinya sehingga dia fokus saja untuk menyuruh manusia kepada Allah. Kayak gitu. Dan dia menyeru dengan suaranya itu untuk menyuruh dengan suaranya kepada manusia untuk menuju kepada Allah. Allah tutup segala hal sesuatu dari luar dirinya ataupun membebani jiwanya, hatinya atau akalnya. Allah tutup sebentar agar manusia itu fokus kepada Allah. Luar biasa ya. Nah, mampu nggak ini kita mengambil nur ini? Masya Allah. Kalau tidak dibimbing oleh seorang mursyid, wah, nggak ada satupun manusia yang bisa mengambil ini. Kecuali apa? Benar-benar Allah kasih karunia kepada manusia itu. Andai pun karunia itu turun, pasti Allah giring juga manusia itu kepada mursyid agar apa? Tazkiyatun nafs, dibersihkan jiwanya. Lalu dan sebab dia seperti itu, jadi dia udah muazin seperti itu, azan dia udah azan yang mana dia orang yang menggunakan azan itu dia udah mendapatkan izin gitu. Dia udah diizinin oleh Allah dan ketika dia mengumandangkan itu sebenarnya sesungguhnya Allah berkuasa atas dirinya. Lalu Allah tutup segala sesuatu hal yang mengganggu dirinya untuk mengumandangkan azan. Segala apapun itu Allah tutup sehingga dia fokus untuk menyeru manusia kepada Allah. Maka ketika dia masuk dalam fase-fase itu, maka dia Allah tambahkan, dia Allah limpahkan dengan kemuliaan-kemuliaan Quran. Maksudnya apa? Allah turunkan kuasa-kuasa kehendak Allah ketika dia berazan. Makanya para muazin itu kalau habis berazan doanya itu makbul. Gitu. Makanya kalau para santri dulu ya, Imam Hasan Al-Basri, zaman Imam Hasan Al-Basri itu kalau orang habis azan itu santri-santri pada minta doa itu sama para muazin. Kalau habis azan minta doa kayak gitu. Minta doa. Kebanyakan minta doanya Sidi tolong doakan saya hafal Quran, Sidi tolong doakan saya hafal hadis sekian ribu, Sidi tolong doakan saya mudah untuk belajar, Sidi doakan saya menjadi seorang yang berguna bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu doa itu para santri zaman dulu kalau ketemu seorang muazin pasti minta doa seperti itu. Kalau kita zaman sekarang enggak, apa aja dibalikin ke bakul. Jadi kalau mungkin muazin kita Pak dongakno kula mugi-mugi ya selamat waras rezekine kata-kata kan gitu. Masya Allah. Tapi bagus ke apa? Namanya ikhtiar, doa itu kan ikhtiar. Tapi jangan lupa sejatinya doa adalah ibadah kepada Allah. Jadi doa itu harus ada nilai ibadahnya. Kita lanjut. Yang mana hadis sebelumnya itu diriwayatkan dari Imam At-Tabrani lagi fi al-Kabiri warawiyana fi musnadihi wal khatibi an Abi Umar radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan an Anas Ibnu Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iza unzinal fi qaryatil amanahallahu min azabihi zalikal yawm. Nah, ini di hadis ini diriwayatkan dari Imam Tabrani lagi fi Al-Kabir wa Saud. Ya.
diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa itu? Dari Anas bin Malik yang mana dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza apabila uzinna fi qaryatin," gitu. Bila dikumandangkan azan di sebuah kampung atau desa lah, ya, atau kecamatan lah, ini kalau ini kelasnya kecamatan, qaryah kecamatan. Bila dikumandangkan sebuah azan di dalam sebuah kecamatan, ammanahullahu min azabihi zalikal yaum, maka Allah akan jaga tuh kampung kecamatan itu dari azabnya Allah ketika itu. Jadi kalau Allah hari itu mau mengazab, nggak jadi Allah nggak jadi ngazab. Kenapa? Karena ada orang yang mengumandangkan azab. Lalu gimana itunya kayak gitu. Orang yang ada bencana alam itu kan pasti ada azab gitu. Ya tetap, masa takdir kehendak Allah kalah sama azabnya manusia kan gitu. Nah, tapi ini kan hadis. Kita makanya kalau memahami hadis jangan tekstual. Hadis itu sebagai kompas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mau memakan hadis itu, memahami hadis itu secara mentah kayak gitu, ya udah ketika kita timbang sama yang lain, dong gimana dengan orang yang dapat bencana alam? Apa nggak ada azan di sana? Kan nggak sinkron kan? Masa Allah nipu? Nggak mungkin. Ya kan, ini jaminan Allah. Apabila ada seorang yang mengumandangkan azan di dalam sebuah kecamatan, maka Allah akan menjaga kampung itu dari bala musibah ketika hari itu, selama azan itu terus berkumandang. Lalu bagaimana tsunami Aceh? Ya, kan pertanyaannya begitu. Apa Allah bohong ini dengan jaminannya? Enggak begitu. Kita kembalikan. Apa? Masa takdir kehendak Allah kalah sama azan manusia? Ya enggak lah. Kan seperti itu. Makanya hadis, Quran itu seperti kompas. Ya. Dan kita ini di tengah hutan rimba yang berantara, kita ini tersesat. Dengan kompas ini kita tahu arah. Kayak gitu. Kita tahu nih rumah kita di mana, di barat. Ya di barat. Tapi kita jalan ke barat, apa langsung nyampe rumah? Enggak kan? Yang penting kita keluar dulu dari hutan. Nanti baru tahu rumah kita di mana. Nah, Quran hadis itu seperti itu. Dibawa dulu keluar dari kesesatan. Kayak gitu. Tapi nanti ketika udah keluar baru tahu kita ini rumah kita yang mana. Dan setiap manusia kan alamat rumahnya beda-beda. Tapi yang penting di barat. Gitu. Ada lagi rumahnya di mana? Di utara. Jalan ke utara. Nah kayak gitu kompas dan Quran dan hadis ini kompas. Coba kalau orang memahaminya mentah-mentah, ya udah, gimana nggak makin sesat deh. Kenapa? Karena nggak bisa baca kompas, ya. Insyaallah masalahnya Sayyidina Muhammad. Jadi gimana itu kalau dengan hadis seperti ini sahih ini dari Imam Tabrani. Lalu gimana? Aceh, masa Aceh nggak ada azan? Tsunami Aceh gimana memahaminya? Makanya hadis itu turun hadis, turun Quran itu untuk mendidik manusia, untuk menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tapi semuanya dikembalikan kepada sandaran yang paling utama. Makanya ada sebuah hadis qudsi dari baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Bukhari wal Muslim. Apa? Al-afdalu abadi, kayak itu. Al-afdalu ibadati min abdi al-khusnu dzanu fillah. Seutama-utamanya ibadah seorang hamba adalah berprasangka baik kepada Allah. Nah kalau kayak gini kan clear nih. Nah, coba kalau kita memahami agama setengah-setengah, nggak clear kita. Ya kan? Ada lagi firman di dalam Al-Quran ada. Hari ini telah kusempurnakan ayat-ayat ini kepadamu Muhammad. Di hadis lain di ayat lain Allah berfirman, hari ini telah kusempurnakan agamamu Muhammad. Mana duluan turun? Kalau turun ayat yang hari ini telah kusempurnakan agamamu Muhammad, habis itu turun tuh firman Allah, hari ini telah kusempurnakan. Berarti
agama udah Allah bilang sempurna, tapi masih turun ayat yang isinya semua perintah. Berarti agamanya belum sempurna dong. Nah, memahami hadis itu kan nggak, memahami Quran nggak kayak gitu. Makanya kita perlu guru. Makanya kita perlu ilmu itu bersanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita ini nggak tersesat di hutan yang rimba ini. Kayak gitu, nggak tersesat, dan kita tahu bagaimana kita hidup di dalam hutan rimba ini. Apa yang kita perlukan. Nah, para guru-guru kita ini mengetahuinya. Insya Allah kita didekatkan, dan ya berharap kalau bisa habis ngaji begini nih, nanya bagaimana sih mendapatkan sanad tentang Rasulullah. Nah, kita bisa sambung sanad, ya kan? Kita ijazah thoriqoh, kita ijazah sholatul fatih, biar tersambung ruhaniyahnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Nah, di Pondok Langkah Santri Thoriqoh Tijaniyah, Purwokerto, Banyumas, Karanggoas, Karangkemiri. Nah, main tuh ke sana. Nah, ngaji, zikir, belajar agama, Quran, hadis, ya kan, belajar amaliyah, dan di situ kita dapat ijazah hadis. Jadi hadis diijazahkan. Nih hadis sanadnya sini ku ijazahkan. Seperti itu. Insya Allah barokah kalau seperti itu. Akhirnya kita berilmu, tapi ruhaniyah kita ini dapat madad dan istimdad dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan. Qala Rasulullah SAW, yang mana berkata baginda Nabi Muhammad SAW, man azana khamsya salawatin imanan wahdisaban ufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Gitu. Siapa orang nih kayak gitu, yang dia itu istiqomah mengumandangkan azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kayak gitu, yang dia mengumandangkan azan itu penuh dengan keimanan, penuh dengan keimanan kayak gitu, dan dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, maka Allah akan mengampuni semua dosanya kayak gitu, semua dosa yang telah berlalu dan yang akan datang kayak gitu. Allah mengampuni dosa hamba tadi yang mengumandangkan azan, yang istiqomah dia itu sampai mati, dia istiqomah, maka dia akan Allah ampuni semua dosanya yang sejak dia lahir sampai dia mati. Allah ampuni semua dosanya, mau yang besar atau yang kecil, Allah ampuni semua dosanya kalau dia istiqomah mengumandangkan azan sampai mati. Nah, riwayat ini siapa nih? Nah, hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi fi Sunan wal Khatibi al-Mu'ad wa Baghdadi wal Khatibi al-Baghdadi fi Tarikh ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Lalu kita lanjutkan. An Sauban, dari Sauban radhiyallahu an, Sayyidina Sauban radhiyallahu an, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kayak gitu. Junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepadaku. Apa itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala al-'azani sanatan aw jaba Allahu lahul jannah. Kayak gitu. Siapa orang yang menjaga nih, dia istiqomah aja, terus dia istiqomah mengumandangkan azan kayak gitu, maka dia mengumandangkan azan, menjaga nih, dia menjaga mengumandangkan azan ini, maka Allah akan memberikan dia itu jaminan surga. Jaminan orang yang mengumandangkan azan ini adalah surga. Jadi gak sembarangan orang yang memandangkan azan ya. Apalagi jaminan orang yang memandangkan azan yang sebelumnya ya, yang part pertama ya, ini kan part kedua, itu luar biasa. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi fi Sahih al-Imam Bukhari wa Tarihi wa fil
fil quni wa abu syekhi fi kitabil azani wa abi asyakari fi tarihi an Suban radhiyallahu anhu. Lalu ada hadis juga dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang azan ini yang diriwayatkan dari Ibnu Asyakari fi tarihi wa Rafi'i fi akhbari qazawina an ala Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dari Abu Asyakar, ya. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azzana sanatan la yatlubu alaihi ajran. Siapa orang yang istiqomah mengumandangkan azan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi dia enggak ngarepin imbalan apapun nih. Ya. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah aja. Dia enggak ngarepin imbalan apapun, dikasih duit, dikasih rumah, dikasih ini enggak, dia enggak ngarepin itu. Du'iya yaumal qiyamah kayak gitu. Maka kelak dia di hari kiamat itu wa waqafa 'alal babil jannah. Maka dia itu sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu enak gitu, melewati pintu surga itu termasuk orang-orang yang ditetapkan melewati pintu surga, masuk kepada pintu-pintu surga. Faqila lahu kayak gitu. Maka dia akan mendengar sebuah seruan kayak gitu. Asfa'ala min syi'ta kayak gitu. Maka asfa ya, asfa la min syi'ta, masuklah kamu dari mana saja yang kamu mau masuk. Jadi masuk kamu dengan cara seperti apa kamu masuk. Pokoknya masuk ke pintu surga itu, ke dalam surga dengan apa, dengan cara seperti apa yang kamu sukai. Kayak gitu. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau seperti ini luar biasa ya. Jadi hikmahnya dalam mengumandangkan azan ini apa? Kita tuh jangan sembarangan. Ketika kita mengumandangkan azan itu benar-benar Allah itu benar-benar kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, sahabat-sahabat Langkah Santri. Kedua, ketika orang yang mengumandangkan azan, maka dia itu Allah jaga keimanannya. Jadi jangan sembarangan kita bilang, wah suaranya gak enak, kalau dia yang azan suaranya gak enak. Atau kita menyepelekan orang yang azan itu juga gak baik. Atau kita meremehkan orang yang mengumandangkan azan itu juga gak baik. Kenapa? Karena ketika orang yang mengumandangkan azan, sesungguhnya ruhnya sedang menyaksikan Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya sedang menyaksikan dirinya. Dan rahmat Allah menyeliputi dia hari itu. Maka setiap kalimatnya itu mustajab. Sebab apa? Lisannya mendapatkan kemuliaan Quran. Maksudnya apa? Memiliki kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berkehendak dengan lidahnya sehingga dia mampu untuk mengumandangkan azan itu. Kalau tidak Allah izinkan, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mengumandangkan azan untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barakah, insyaallah manfaat, dan besok kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu azimul fadlillahi fil sofis salat. Jadi keutamaan dan keagungan Allah dalam salat. Jadi mantap ya kita Fadilatul Azim ini, insyaallah manfaat. Dan semoga bertambah barokah kepada kita yang belajar, semoga dengan wasilah kitab ini kepada guru-guru kita dapat barokah, manfaatnya dan syafaatnya dunia dan akhirat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Cakep nih kitab. Awalnya kita disuruh kita sadar kita ini umat baginda Nabi, kita disuruh sadar. Lalu kita disuruh untuk taubat. Lalu kita disuruh bersuci. Nah, udah selesai kita disuruh menuntut ilmu. Udah disuruh menuntut ilmu, kita disuruh ngamalin. Lalu kita disuruh menyeru manusia kepada Allah. Lalu kita disuruh sholat. Makna sholat ini apa? Menegakkan. Makna sholat itu apa? Menegakkan, kayak gitu. Menegakkan yang mana karunia ini telah Allah tegakkan di dalam dirimu. Jadi kalau engkau tidak menegakkannya, maka sedangkan Allah telah menegakkan di dalam dirimu, engkau tidak menegakkannya, maka engkau meruntuhkan agamamu. Kayak gitu.
Masya Allah. Kayak gimana itu lanjutannya besok kita kaji bareng-bareng. Nah, untuk bab azan ini alhamdulillah selesai, dan insya Allah manfaat barokah walaupun sedikitnya. Kalau misalnya ada tanya-tanya bisa nanya di Facebook di grup Langkah Santri ataupun di fanpage-nya ya, atau di WA insya Allah. Kalau ada jodoh insya Allah kita bisa lanjutin untuk ke bab selanjutnya insya Allah. Semoga Allah mudahin, Allah kasih kelancaran, barokah, manfaat buat kita semua. Allah lapangin rezeki kita, Allah mudahkan semua gerak diri kita zahir batin untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.